kita harus punya insting traveling, insting ekspedisi, petualangan, jalan. Saya rasa hampir semua nabi itu melakukan petualangan. Nabi Adam petualangannya dari langit ke bumi, luar biasa. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke sana lagi, ke langit lagi. Kalau Nabi Adam jumping. Mantul. Muhammad Mi'raj Jumping ya. terjun bebas. Nabi Ibrahim Kalau Muhammad Isra naik. Mi'raj. jalan juga dia kan. Nah, yang ingin saya sampaikan juga di sini tidak kebetulan kalau di surat ke-22 ayat 46 dikatakan apakah mereka tidak berjalan agar ada bagi mereka kolbu yang mereka mengerti. Kenapa dua-dua dan kemudian? Karena orang pergi ke haji itu nggak ngerti. Nggak ngerti dia. Ada sofa dan marah. Dia hari pergi ke Bukit Pasir. Bukit Pasir itu sudah ke-46. Ya. Nanti setelah dari sini nanti ada rezeki pergi umrah baru kita nanti. Berarti hubungannya dua-dua dengan 46 itu selama ini kan gak ada korelasinya. Nah, itu kita harus umrah lagi benar. Ditanya apa? Umrah dalam posisi mengerti sofa dan marwah. Nah justru berarti kita dapat tugas lagi ini kan? Ketika kita mau berangkat ini lagi membuat perkara, jangan sudut air, pintu airnya adalah sudut air itu. Langsung tak kerja. Sehingga makalah itu Langsung kan? dipin ulang. Rabbul Arsyil Azim naik ranking. Coba bayangin, coba Anda tanya sekitar ini nanti. Pak, Bu, Anda tahu enggak nama Allah yang sepasang selain Ar-Rahmanir Rahim? Kalau Anda dapat 2, kita kasih hadiah 100.000. Lebih dari 2 dia bisa sebut. Nanti di CD itu ada satu orang cewek, kita ketemu di situ Bunda ya. Kita tanya, Mbak tahu enggak nama Allah sepasang selain Ar-Rahmanir Rahim? Enggak tahu dia. Pada orangnya cakep, muda, keren gitu. Tunjuk aja Ustaz. Ayo, siapa ngomong sini? Ada yang dikorbankan ya Ustaz? Silakan. Sekarang kan kedinginan. Masih ingat aja yang dikorbankan tadi, saya udah lupa. Pokoknya diniatkan tahun 2012 itu Iya. harus lebih meningkatkan keimanan dan keilmuannya. Karena Allah berfirman, yarfa'ullahu alladina amanu wa utul ilma darajah. Begitu Ustaz. Wa utul ilma darajah. Allah akan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, meninggikan derajatnya. Jadi kalau temuan saya pada sehari ini dari apa yang tadi dibicarakan dari pagi sampai sekarang, saya mengambil satu kalimat bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan akal kita itu punya tujuan, dan tujuan Allah menganugerahkan akal kepada kita itu adalah untuk memahami Al-Quran. Itu tujuan pokoknya. Seperti halnya tadi yang Ustadz sampaikan, kenapa kita belajar bahasa Indonesia? Sesungguhnya bukan untuk hanya sekedar bisa bahasa Indonesia, tetapi justru untuk memahami Al-Quran.
Allah memberikan kita paham bahasa Indonesia itu tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran. Jadi seandainya otak kita, akal kita tidak memahami Al-Quran, berarti kita telah lari dari fungsi yang Allah tetapkan. Kita mempergunakan akal kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Berarti kita hanya menggunakan akal kita sesuai dengan kehendak kita. Disitulah satu hal yang harus mungkin kita evaluasi. Tetapi ketika kita mendengar bahwa gunung ini adalah gunung yang memiliki sejarah kaitannya jauh, memiliki kaitan waktu sejarah yang panjang, bahkan mungkin puluhan ribu tahun yang lalu. Ini yang membuat kita tercengang. Apa iya? Tapi berdasarkan apa yang saya sampaikan tentang fakta, ada lubang cincin, dan kemudian ada fakta sudut air, kemudian dikomparasi dengan dengan dua gunung dan dikonversi dengan Makkah gitu ya, bagaimana Ka'bah, Sofa dan Marwah itu Ka'bah membentuk sudut air gitu ya. Nah, maka itu sungguh sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Dan memang ini merupakan jawaban yang sekian lama dan panjang kita tunggu-tunggu sesungguhnya, mungkin karena kita tidak pernah tahu dari sejarah tentang di mana sih perahu Nabi Nuh itu dibuat. Ceritanya di gunung, tapi gunung yang mana? Nggak ketemu. Nggak ada. Akhirnya dia jadi banjir, orang pendatang. Jadi orang nanti berbondong ke sini tidak lagi untuk lihat matahari. Kalau lihat matahari kan kayak nyembah matahari dia. Oh, jadi selama ini teh sunset ini ya? Ya, yang dilihat itu cuma matahari. Sunset Dia dan masih sunrise. nyembah matahari dia. Oh, terbit matahari. Masih itu Ratu Bilqis ya. Ya, jadi kita harus kasih surat ya, ala talu alaiya wantuni muslimin. Tapi dengan cara begini kita kasih surat. Ya kan akhirnya ditaklukkan juga. Spontannya nggak ada fotoan. Assalamualaikum. Ini dong foto 3 laci. Ini pintu air satu. Di gini Nusar. Nah, Ini pintu air satu dan ini jebol ke sana. Dan itu kelihatan di sana. Muter. nanti aja Pak. Turun ke bawah. Jadi ceritanya Ini tanurnya. di sini tuh Oh, tadi tanurnya teh di sini. Ini air enggak justru di dalam ini. Tanur teh Di lubang dalam cahaya. dalam sini. sini. Meluap terus jadi jebol. Air itu keluar di sini. Tapi kenapa Ustaz bilang jebol di sini? Ini kan pintunya yang ini maksudnya. Enggak, maksud saya kan air datang itu berarti kan Dari dalam tengahnya, dari tengah ini. Ini bagian dari Air dinding yang jebol ke datang sana. dari dalam bumi gitu ya. Ini kalau kan dari sana dia patah, terus dia rontok ke sana, terus ke sana. Itu rontok. Nah, itu banjir langsung ngisi ke sana. Dan volume air sebesar ini, bayangkan berapa meter per tinggi keluar. sini. Pinggir di dinding ini kan. Jebolnya di sini. Nih di sini. Kita udah manjat ke dinding ini, artinya kita udah menganjat gambaran pintu lima. Ya sebenarnya kan pintu itu ya di bawah sana kan. Kita karena manjat nih, kita panjat ini kan. Kenapa kita manjat? Karena kita kan pengen tinggi, tadinya mau lihat matahari. Itu ceritanya. Orang-orang Udah ini kan, kebagiannya. kalau kita kan bukan lihat matahari, kita mau lihat itu pintu. Beda kan? Sekalian. Sama-sama ngelihat ke sana, tapi yang dilihat lain. Ya. Jadi, Mulanya memang nggak ada air gitu, status ada air. ya tadinya enggak, tadinya dia cuma lubang cahaya, begitu telah mendidih keluar air. Nah begitu air itu mulai meleleh satu sedikit, makin lama makin gede, terus terkali erosi, terus akhirnya pintu tuh gede terbentuk gede sekali. Air deras sekali. Itu arahnya kan ke laut itu.
ke arah Pasuruan itu air ini. Oh, arahnya teh ke laut. Langsung ke laut itu kan. Nah itu kemudian baru muncul lagi di mata air yang lain. Kemudian turun hujan. Dan itu dengan kecepatan yang luar biasa. Langsung dia memenuhi lembah-lembah itu langsung. Nabi Nuh lihat itu, nah, ceritanya harus nyambungnya ke Trawas. Terus baru kita lihat lembah itu terisi, Nabi Nuh bilang, Arkabu fiha bismillahirrahmanirrahim, baru dia lari-lari, kita ekspresikan di Trawas, lari masuk. Karena lihat air datang dari sini Iya, sebetulnya. air yang datang dari sini. Oh, ti dieu airnya. Iya, Karena Itu nyambung di gunanya situ ekspedisi. ya. air bahnya itu dari sinilah. Jadi Trawas itu bagian dari bab sebelum bab ini. Makanya ekspedisi Trawas dulu baru ke sini. Jadi dia bisa ngembayangin, oh iya ya Trawas itu nggak jauh-jauh dari ini. Baru kalau kita naik di Google Earth baru kita tahu, oh iya ya, ini kampung ini diapit oleh dua laut. Diapit oleh dua gunung kalau di Trawas itu. Dua gunung dan dua laut. Juga di sana tuh begitu, di antara dua gunung dan dua laut. Akhirnya kita tidak hanya menemukan negeri Nuh, tapi juga menemukan si Al-Ahqaf ini. Saya pikir ini pelengkap untuk Nabi Nuh itu. Apa buktinya ini? Bukit pasir. Nah, ada lagi bukit batoknya. Jadi datanya itu nggak satu, dua, lengkap gitu. Bukit Batok mah untuk menunjukkan apa namanya? Angin yang Angin yang Terjun malam. terjun malam 8 hari ya. 8 hari. Bukan di zamannya Nuh. Bukan di Zaman Nuh, kaum zaman Ad. kaum Ad. Ya, setelah orang ini ramai di sini. Berarti setelah Ad itu berarti setelah Nuh ya? Sudah Persis surut, sudah sudah surut. kaum Ad. Ya, airnya sudah surut, Ustaz, ya. Sudah berupa pasir Sudah kayak Tapi gini. kan jarak antara Nuh dan Ad Jauh itu banget, jauh ya. lama. Ganti kaum. Ya insting dia membawa dia ke sini lagi. Dia nggak tahu dulu itu di sini. Oh mungkin sudah kemana terus ada insting Pulang kampung lagi. di sini lagi. Sekarang kan dia rame-rame juga ke sini dia, tapi dia nggak sadar. Tarik lagi. Sudah sasaran hanya jangan sebutkan panggedeana ada juga sih Batok lihat. Wah, keren. Mas, itu Mas. Oke. Itu.
memang perlu waktu. Kenapa? Kalau misalnya dia ditemukan 200-300 tahun yang lalu, ya kesininya kan susah. Kesininya harus naik apa coba? Jalannya belum ada. Jadi kalau Google Earth nggak ada, bagaimana kita ngelihat ini? Bisa. Kemudian juga kita harus punya insting traveling, insting ekspedisi, petualangan, berjalan. Saya rasa hampir semua nabi itu melakukan petualangan. Nabi Adam petualangannya dari langit ke bumi. Luar biasa. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke sana lagi, ke langit lagi. Kalau Nabi Adam jumping. Bantu. Muhammad Mi'raj. Nabi Ibrahim Kalau Muhammad Isra naik. Mi'raj. jalan juga dia kan. Kemang bodas. Itu lembahnya yang nggak pernah orang baca itu lembah. Oh, ini lembahnya. Nah, jadi inilah bukti bahwa air pernah keluar dari bumi. Dan disinilah menjadi fakta Allah berkata, hai bumi, telanlah airmu. Nah, kalau dia nggak pernah keluar, apa yang mau ditelan kan gitu dosanya. Pernah muncul jadi suruh ditelan lagi ya. Ya suruh telan. Jadi mirip seperti yang dikatakan kepada Nabi Ibrahim itu kan yanar kuni bardan hai api jadilah dingin. Itu kan Maka sesuatu dingin apinya kan. Kalau ini ya bumi ya ardub la'i ma'aki, hai bumi telanlah airmu. Nah, itu. Jadi fakta sebelum ayat itu wahyu itu turun sini. Wahyu itu turunnya ke sini karena di sinilah mulut besar itu di sini. Stop lagi terus. Nanti kita bisa lihat bahwa air itu masih tersedot ke sana, tersedot ke bagian rendah kipasnya. Wah, udah gemuruh dia katanya. Udah terdengar gemuruh. Jadi air mau keluar gitu. Naikin. Ayo cepat-cepat. Suruh naik semua. Tapi yang 8 orang tuh masih nunggu di pinggir lembah, itu cerita di Trawas kan nunggu gitu. Itu dia airnya keluar. Wah, Ayo masuk. begitu airnya udah hampir penuh, Nabi Nuh bilang arkabu fiha bismillahirrahmanirrahim. Musa. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, Inna rabbi laghafurur rahim itu sebenarnya yang menjadi Pesan. monumen dari ayatnya. Itu yang harus kita pecahkan. Langsung air itu naik ke Trawas, langsung dia jalan kapal. Trawas sebelah mana Ustaz? Trawas itu di arah sebelah sana. Ke sana. Kalau ini air ke arah ke laut, ke sana. Jadi Ini belakangnya laut. kalau nggak salah ke sana ya, daerah sana Trawas, daerah sana, sana. Nggak jauh kalau di Google Earth nggak jauh.
tidak infak yang besar dan tidak infak yang kecil katanya. Dan tidak mereka melintas di suatu lembah. Selama ini kita nggak pernah lintas satu lembah kan. Ini sudah bukan lembah yang kita lintas sebentar, nanti masuk ke lembah kan. Melainkan kami catat untuk mereka. Jadi dicatat untuk mereka. Agar kami bisa balas dengan lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi dicatat untuk mau dibalas dia kan yang lebih baik. Bagaimana membalas yang lebih baik ketika kita melintas di lembah itu, ya nanti aja dilihat gimana. Untuk menemukan permata sholat itu, ya ada sebuah hadis yang memberi kekuatan, yaitu kata Aisyah, Rasulullah itu sholat malamnya tidak lebih dari 11 di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ya, itulah yang membuat kita yakin bahwa itu sudut air itu karena di atasnya itu adalah 11 permata putihnya dan di bawah 17. Itu ya akhirnya kita berkeyakinan, oh kalau begitu ini 1 hari dong. Ya kan sholatnya definisinya jadi 1 hari, 1 putaran 1 hari kan. Nah, tapi Anda jangan lupa, Aisyah bisa mengatakan itu, dia harus orang yang nongkrong di kamar Nabi di malam hari. Iya. Karena ini yang dibicarakan sholat malam. Bersama Nah, mengikuti gitu ya. ya konsekuensinya dia harus jadi istri Nabi. Nah, sekarang diselidiki umur berapa dia harus jadi istri Nabi. Masih muda. Nah, dibuka buku psikologi, itu ternyata anak itu cerdas antara umur 9 ya. sampai umur 14. 33 dikurangi 31 2. Nah, ternyata umur ini dipenuhi oleh Aisyah. 3 apa? 30 40. Di situ kan Aisyah dikorbankan. Dia harus jadi istri 9 Nabi ya. pada waktu umur itu. Dan yang parahnya lagi, umur 18 dia sudah harus jadi janda. Meninggal. Anak kita sekarang umur 18 baru mau kita carikan jodoh, dia sudah jadi janda. Coba, itu kan sebuah pengorbanan. Nah, kalau pengorbanan dia itu tidak ada yang memakai dari informasi ini, kan kasihan kan? Saya rasa informasi 11 itu bukan sekedar kita pertengkarkan, saya sholat tarawih witirnya 23, saya 11. Tidak itu yang jadi masalah. Kita mendapat sebuah definisi bahwa kalau begitu permata sholat itu 1 putarannya memang mendefinisikan 1 hari. Sehingga bisa kita buktikan bahwa awal hari itu adalah maghrib. Nah itu. Sehingga kita yakin benar bahwa itu bolak-baliknya bilangan yang di habis bagi 19 itu benar-benar menceritakan tentang sa'i. Sehingga sekarang kita yakin bahwa kalau begitu tawaf itu mewakili hari dong. 7 tawaf itu adalah 7 hari. Ya, dulu kita cuma nggak tahu logika. 7 itu jangan-jangan 7 hari ya. Kalau sekarang dengan ilmu kita bisa tahu bahwa oh dia mewakili 7 hari. Sehingga sekarang kita mengerti kenapa Nabi mengawali tawafnya di sudut Hajar Aswad. Karena di permata sholat itu nanti dibuktikan bahwa ternyata awal tawaf itu di nomor 15. Nah, nomor 15 itu namanya Al-Hijr. Jadi bayangkan, untuk bisa tahu bahwa sholat malam itu 11, ini dia permata sholat itu seperti ini. Nah, kita tidak tahu ke depannya ini ada kombinasi apa di sini, ada energi apa di sini, kita nggak tahu. Mungkin kalau Bunda bisa ganti ini benar-benar emas 24 karat. Nah, ini benar-benar mutiara, baru dia punya energi. Orang cepat belum tentu orang cerdas. Mengapa sampai Allah mengatakan angin itu 7 malam 8 hari? Kenapa nggak 5 atau 3? Karena dipilih kata 7. Makanya nih. Bahasa kodenya juga 7. Hah? 7 masa.
Ini otaknya ini belum dipanasin ini gimana? Harus dikubur pakai pasir juga. Iya. Tawaf 7 Ustaz. Ya benar. Tawaf 7. Jadi tawaf itu 7. Dia ingin memasangkan antara tawaf itu dengan Bukit Batok ini, artinya Ka'bah akhirnya terpasangkan dengan Bukit Batok itu, makanya sudut airnya sama. Itu masalahnya. Allah bisa aja bilang 5. Kenapa 7? Kata hari itu betul. Karena tawaf itu adalah hari, karena di sini di permata Al-Qur'an ini dibuktikan bahwa satu putaran ini 1 hari. Ya. Itu alasannya. Jadi pemasangan tadi yang sudut air mirip dengan Safa dan Marwah itu tidak gato logika. Tapi memang logikanya sudah disusun oleh Allah. Ini pengukuran masal. Dedek, rebah kata mama, ada apa-apa. Pengalaman kamu, awas kecucuk awak teman. Nah, terus kita ini terapi kesehatan. Kayaknya mantap. Artinya Allah berbuat adil. Tidak di Arab sana saja situs-situs itu diletakkan. Diletakkan juga di sini untuk orang-orang timur. Di situs-situs kenabian itu diletakkan juga di sini untuk orang-orang timur supaya bisa melakukan ekspedisi.
kan kita lihat di dinding-dinding itu ada garis-garis air. Nah, ini pernah air naik ke atas, kemudian turun. Agak lama nanti turun lagi, itu garis-garis air di situ. Jadi garis-garis air dari banjir Nuh yang sudah surut tertinggal di sini. Itulah ayat yang mengatakan, hai bumi, telanlah airmu. Karena dinding ini nggak roboh, yang ini. Dinding ini nggak roboh. Karena orang belajar berjalan di lembah itu pasti dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, bukan ekspedisi biasa saja kan. Ini katakan. Kalau di zaman dulu mungkin ditafsirkan berperang di lembah. Mungkin salah satunya ekspedisi itu berperang. Atau apa yang dilakukan di lembah sampai berjalan. Badar juga di lembah ya. Iya. Nah, ini ternyata Bukit Pasir ini walaupun di sini dilihat lembah, tapi ini adalah sebuah bukit. Bukit. Tinggi soalnya kalau dari bawah. Kan? Bukit. Dan batok. Jadi ayat yang harus ditinggalkan. Jadi kedepannya nanti yang datang itu sudah tahu dia apa yang dia harus lakukan. Kasihan kan datang-datang. Ngapain dia? Nggak jelas urusan. Orang ke Borobudur juga gitu. Jalan datang-datang nggak jelas urusan, turun. Sekedar rekreasi. Padahal Allah mengatakan di bumi ini banyak sekali ayat. Bajunya dilepas aja. Oh, iya. Iya no. Iya, Dek. Dek, cepetan. Dek, cepetan. Jangan, Pak. Aku mandine dingin, Mak. Enggak pakai mandi. Wes adik gak Tangan aja nih. Mama. Gak, wes nanggung. Cepetan, Mas Yusuf nunggu loh. Jangan, Mak. Jangan. Mas Yusuf nunggu, cepetan. Baju udah apa? Masa nggak berani kayak gitu aja? Oh, ya, Jangan. ya. Enggak, itunya kan enggak bagus. Oh, iya. Nggak bagus. Enggak bagus, Buka. Dek. Buka. Sudah direndam. Ayo toh. Jangan, Mak. Ayo cepetan. Durasi 1 menit. Emang nyopot dulu Rek? Emang nyopot? Entar. Set. Rasakan. Rasakan kedinginan. Sik. Malas mandi. Wah. Kotak ya. Tidur. Berubah. Nah, wes. Lenguru ki sik niat to, Tru? Iya. Wah, lah ya. Ya, wes. Berubah. Nah.
Belum dikubur temenan kamu baru simulasi kubur. Halo, halo, halo. Mama.